Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalli ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi ini kita bisa ngaji kembali. Di Kamis Wage kita sedang membahas satu kitab ini, Seni Berinteraksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Di kitab ini banyak menjelaskan tentang bagaimana seninya Nabi ya bergaul dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, dengan saudara-saudara dan yang lain-lainnya. Pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang keutamaan Nabi. Sekarang kita akan masuk di bab bagaimana Rasulullah SAW itu berinteraksi atau bergaul dengan para istrinya. Jadi kita ingin belajar kepada Nabi bagaimana cara pergaulan suami istri yang baik itu seperti apa. Di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 19 itu disebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna, dan bergaulah hunna dengan mereka itu istri-istri, bil ma'ruf, dengan ma'ruf, dengan baik. Jadi untuk para suami, bagaimana kita memperlakukan istri kita itu sebaik-baiknya. Jadi wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Banyak kasus-kasus, mohon maaf, perceraian itu salah satunya diakibatkan karena tidak memahami teks wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bagaimana bergaul atau berinteraksi dengan istri itu dengan cara yang ma'ruf. Di dalam sirah Nabi atau dalam kitab ini sebutkan bahwa istri Nabi itu ada 11. Ya. Istri Nabi ada 11, tapi Rasulullah tetap baik kepada semua istrinya itu, kepada 11 itu. Bapak-bapak istrinya berapa Pak ya? Satu ya? Satu masih utuh. Kadangkala kita istrinya satu saja pun mungkin belum bisa bagaimana berbuat baik atau sebaik mungkin dengan istri. Nah, disinilah kita akan belajar Rasulullah SAW istrinya 11 pun beliau selalu baik kepada para istrinya. Sehingga mohon maaf dalam istilah poligami ya, istilahnya menjadi challenge, tantangan. Seorang laki-laki ingin menambah istri lagi, apakah istri yang pertama itu memang sudah baik-baik saja? Apakah sudah benar-benar ya, berwa'ashiruhunna bil ma'ruf dengan istrinya? Kalau kira-kira masih banyak masalah dalam rumah tangganya, nah kenapa harus nambah 2, 3, 4? Nah, kira-kira begitu. Tapi mungkin di antara sekian manusia ada yang bisa, yaitu silahkan saja. Tetapi pesan dari Quran itu wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Mari kita kenalan dengan istri-istri Nabi. Siapa saja istri Nabi itu? Yang pertama istri Nabi itu Khadijah. Ya. Khadijah binti Khuwailid. Ya, kita singkatnya saja Khadijah itu. Yang pertama Khadijah, 2 Aisyah, ya, 2 Aisyah, 3 Hafsah. Khadijah, Aisyah,
Hafsah. Nah, mohon maaf ibu-ibu, kita kadang-kadang kalau di masyarakat ya belajar nama-nama istri Nabi itu seringkali pakai nama Siti, Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Aminah. Itu padahal nggak ada nama Sitinya itu. Ya. Jadi kalau dalam hadis misalkan langsung saja an Aisyata, dari Aisyah, tidak an Siti Aisyata. Jadi Siti itu sudah tambahan kita ya. Siti itu artinya apa tuh Bu? Tanah. Siti. Nah, Ibu Siti. Jadi semuanya Siti. Khadijah sebutnya Siti Khadijah. Aisyah, Siti Aisyah. Hafsah, Siti Hafsah. Padahal dalam nama aslinya nggak ada kata Sitinya itu. Ya, jadi kita nyebut ya istri Rasulullah Aisyah, Hafsah gitu aja. Khadijah nggak ada pakai kata Siti. Nah, Aisyah dan Hafsah ini Bapak Ibu sekalian, ini menarik karena Aisyah itu kan anak dari Abu Bakar. Hafsah juga anak dari Umar. Nabi bersama Abu Bakar dan Umar itu kan bersahabat. Kira-kira berteman, bersahabat dekat, terus kemudian Abu Bakar punya anak, anaknya dinikahi oleh Nabi. Umar dan Nabi bersahabat, kemudian Umar punya anak bernama Hafsah, kemudian anak Umar pun dinikahi oleh Nabi. Nah, jadi di situ kita juga bisa ya mengambil pelajaran bahwa perjuangan dakwah bersama-sama dengan temannya, setelah itu lanjutkan Bapak Ibu pertemanan itu dengan pernikahan anak-anaknya. Bapak dari dulu akrab dengan Bapak ini, lalu kemudian punya anaknya itu kemudian dengan sesama anak atau intinya ada hubungan yang terus berkelanjutan di dalam perjuangan sehingga sebutnya ya satu visi, satu misi dalam perjuangan tersebut. Nah, itu salah satu istri Rasulullah adalah Hafsah dan Umar. Ada kisah yang menarik antara Umar, Abu Bakar, dan Nabi. Ya. Abu Bakar ini kan Bapak Ibu ya, profilnya itu kan orang yang diam. Abu Bakar itu tipenya pendiam. Kalau Nabi tidak ngajak bicara dengan Abu Bakar diam saja. Ya. Walaupun udah 5 menit, 10 menit umpamanya, Nabi diam saja, Abu Bakar pun diam. Baru kalau Nabi ngajak bicara, baru Abu Bakar pun ya berbicara. Beda dengan Umar. Kalau Umar ini senangnya bicara. Ya. Jadi belum belum ya disapa oleh Nabi pun Umar yang duluan menyapa Nabi. Ya Rasul, bagaimana kabarnya umpamanya. Nah, suatu saat Umar ini ngadu kepada Nabi. Ini kan posisinya sebagai sahabat dan sebagai Nabi, sebagai Rasul ya. Ya Rasul, istri saya ini demikian gitu. Ini istrinya Umar. Diadukan kepada Nabi, ya Rasul, istri saya demikian gitu. Ya sedikit curhatlah kepada Nabi. Terus jawaban Nabi, istilahnya lah, engkau curhat rumah tanggamu kepada saya. Saya juga mau curhat karena rumah tangga ini kan dengan anakmu juga gitu. Jadi akhirnya Nabi pun curhat tentang anaknya Umar, Hafsah. Ya, Bapak Ibu ya, mohon maaf ya, walaupun sahabat atau Nabi, tetap saja namanya rumah tangga itu ya, dinamika rumah tangga itu ya tetap ada pada sahabat, tetap ada pada Nabi. Apa itu rasa cemburu, apa itu ada rasa marah, atau itu ada rasa kecewa, itu tetap ada pada rumah tangga Nabi atau pada rumah tangga sahabat. Tetapi yang nanti membedakan rumah tangga Nabi dengan rumah tangga kita ini selain Nabi adalah Rasulullah itu sangat pandai sekali menyelesaikan konflik rumah tangganya. Tapi kalau ada konflik-konflik ya biasa, namanya juga manusia secara umum gitu ya.
Khadijah, kemudian Aisyah, Hafsah. Yang keempat Saudah. Ya, yang keempat Saudah. Mohon maaf, Saudah ini dari segi fisiknya, mohon maaf ya, ini tidak terlalu cantik. Bahkan kulitnya hitam atau gelap kulitnya. Tapi itu kemudian dinikahi oleh Nabi. Kalau Aisyah sih ya masih gadis ya, cantik lah ya. Di sini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa orang berpoligami itu jangan asal poligami saja. Giliran berpoligami alasan ini sunnah Nabi. Padahal kalaupun itu sunnahnya Nabi, Nabi itu menikahi dengan janda-janda. Kecuali Aisyah saja yang tidak janda. Selebihnya itu kebanyakannya janda-janda. Jadi jangan hanya mengambil satu sisi sunnah poligami, tapi sisi-sisi yang lainnya tidak. Kemudian istri Nabi yang kelima Zainab. Nah ini nama Zainab ini ada dua. Zainab binti Jahsi dan yang keenam Zainab binti Huzaimah. Dia ada istri Nabi namanya Zainab. Sama. Satu Zainab binti Jahsi, yang kedua Zainab binti Huzaimah. Kemudian yang keberapa Bu? 7. Zainabnya dihitung 2 Pak. Di Khadijah, Aisyah, Hafsah, Saudah, Zainab binti Jahsi, Zainab binti Huzaimah. Yang ketujuh Ummu Salamah. Ummu Salamah Hindun. Nah ini yang sering kita dengar Hindun. Nama istrinya itu Hindun. Ummu Salamah Hindun. Kemudian yang ke-8 Ummu Habibah Romlah. Nah mungkin kita mendengar nama Romlah ya. Jadi Hindun, Romlah itu nama istri Nabi. Tapi kalau nama lengkapnya Ummu Habibah Romlah. Yang tadi Ummu Salamah Hindun. Nah, kalau Ummu Salamah itu Hindun, kalau Ummu Habibah itu Romlah. Kemudian yang berikutnya istri Nabi itu namanya Maimunah. Ya, Maimunah. Kemudian yang ke-10 Juwairiyah. Juwairiyah dan yang ke-11 itu Sofiyah. Ya, Juwairiyah, kemudian Sofiyah. Coba siapa saja sebut nama istri Nabi. Pertama Khadijah, kemudian Aisyah, Hafsah, Saudah, Zainab binti Jahsi, Zainab binti Huzaimah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Maimunah, Juwairiyah, dan Sofiyah. Nah itu nama-nama istri Nabi. Sehingga sebagian nama istri Nabi itu dijadikan nama pula ya oleh sebagian kita untuk membuat nama ya. Jadi besok kalau ada punya anak dikasih nama Sofia umpamanya, atau dikasih nama Zainab atau lain-lainnya. Itulah perkenalan kita dengan istri Nabi ada 11, dan kembali ke surat An-Nisa bahwa wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf. Jadi tidak boleh ada KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi suami itu harus betul-betul mengayomi para istri ya. Termasuk mohon maaf di dalam beberapa kajian hadis atau fikih memang ada beberapa fikih itu yang nuansanya masih patriarki ya. Jadi kelaki-lakiannya lebih tinggi. Ya, misalkan ya kemarin saya kaji di Muad itu tentang puasa sunnah. Ya, tentang puasa sunnah. Seorang istri tidak boleh berpuasa sunnah tanpa seizin suami. Jadi ibadah itu ditentukan oleh suami. Padahal tafsirnya tidak demikian. Di tafsirnya itu ya luas. Misalkan mohon maaf lagi ya. Jika seorang suami meminta ya istrinya untuk berhubungan badan, lalu si istri nggak mau atau menolak, maka laknat Allah akan menimpa kepada istri. Tapi kemudian itu dijadikan ya jurus saja untuk ya memenangkan keinginan si
suami. Padahal di dalam berumah tangga itu ya bukan menang-menangan, tapi bagaimana wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, kalau itu sedang sakit, kenapa harus dipaksa-paksa? Kalau itu sebuah kebaikan, mau berpuasa sunnah, ya kenapa ibadah itu harus ditentukan dengan dapat izin ataukah tidak? Kalau kita sama-sama ma'ruf, saling memahami, ya kan tidak harus dilarang juga istri untuk berpuasa sunnah asalkan dikomunikasikan dengan sebaik-baiknya. Ibu-ibu, bapak-bapak, jelaskan yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, nah sekarang kita akan membahas tentang Khadijah. Khadijah sebagai istri Nabi itu di dalam berumah tangga itu, nih Bapak Ibu sekalian, di kitab ini ya, cara wa ashiruhunna bil ma'ruf itu bagaimana kita selalu menyempatkan berinteraksi dan mendengarkan cerita istri. Ini penting Bapak-bapak. Ya. Mas Wira ya yang belum nikah. Ya. Yang belum nikah ini penting besok ya. Kalau menikah itu suami ini penting untuk mendengarkan apa kata istri. Terserah istri mau bilang apapun. Istilahnya istri kan bawel, cerewet, bla bla, enggak apa-apa, dengarkan saja. Wah, itu sudah senang sekali. Itu cara untuk wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dengarkan saja. Itu dilakukan oleh Nabi. Istilahnya istri itu kalau lagi muring-muring, lagi marah, lagi apapun, sudah suami diam, dengarkan. Sempatkan waktu untuk berkomunikasi dengan istri. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Ibnu Abbas disebutkan, setiap kali Rasulullah SAW selesai sholat malam, Rasulullah duduk di tempat sholatnya. Setelah itu beliau mendatangi istrinya satu persatu. Tadi kan banyak ya, ini setelah Khadijah. Jadi kalau pas Khadijah itu, mohon maaf Ibu, Nabi Muhammad tidak melakukan poligami. Poligami itu terjadi setelah Khadijah wafat. Jadi kalau pas ada Khadijah, istri Nabi ya cuma satu sampai Khadijah wafat itu. Jadi Nabi menyapa para istrinya. Jadi kalau Nabi saja bisa menyapa para istri yang banyak, kita satu istri saja kok nggak disapa-sapa. Sempatkan tanya, ya, jangan diam-diam baik. Sapalah mereka, lalu doakan mereka. Itu. Jadi Nabi menyapa istrinya, mendoakan istrinya. Ya. Nah ini disebutkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Jadi Nabi selalu menyapa, menyempatkan menyapa. Ya. Nah, kalau kita lihat rumah tangga masyarakat yang ada di sekitar kita, walaupun tidak semuanya, tapi masih banyak ya. Orang berumah tangga itu, suami itu kan sibuk kerja. Ada yang kerja itu dari pagi ya, berangkat ya kantor jam 7 berarti jam 6 itu sudah pada berangkat. Berangkat jam 6, jam kantor sampai jam 4 sore, pulang dengan macet yang lain-lain sampai rumah jam 5 sore. Belum apa-apa sudah maghrib, capek. Jadi pada posisi suami seperti ini, yang ada selalu beralasan capek, capek, capek. Tapi tidak menyapa istri, tidak ngajak ngobrol istri, padahal itu adalah satu kebutuhan di dalam rumah tangga. Kalau sudah larut malam capek, tidur. Ada kalanya suami datang habis pulang kerja capek nonton TV. Istri itu pengen diajak ngobrol, malah asik nonton TV. Kalau sekarang mungkin main HP. Sungguh pun ada di rumah, walaupun jejer duduknya bareng, tapi nggak pernah ngobrol. Itu penting loh, sempatkan ngobrol. Ya. Apalagi sama-sama pulang kerja capek. Kapan waktu bisa ketemu suami dan istri? Ketika ada kesempatan waktu, itu maka sempatkan ngobrol. Maka ada budaya makannya bersama suami istri. Jadi ada waktu khusus bagaimana suami dengan istri bersama-sama. Itulah yang selalu dilakukan Rasulullah SAW. Dalam kesibukannya Rasul pun selalu menyapa para istrinya, bahkan mendoakan para istrinya. Ibu senang nggak Bu kalau selalu didoakan oleh suami Bu ya? Wah senang sekali Bu ya. Jadi kalau begitu nih bapak-bapak memang ini ya
kelemahan sebagian laki-laki gitu. Jadi kalau sudah mikir satu perkara itu sudah nggak inget yang lainnya. Jadi walaupun istrinya ada di samping sudah nggak inget. Yang bahasa lain ya. Atau karena sedang asiknya istrinya menyapa pun, Mas, sektor, nanggung sektor. Jadi padahal istri itu butuh. Ya. Sebagaimana kita juga sama-sama butuh istri. Nanti kalau bapak sakit siapa yang merawat? Kan istri. Ya. Jadi bagaimana nih hubungan wa'ashiruhunna bil ma'ruf itu juga betul-betul dilakukan. Entah dalam keadaan lelah, alasan habis kerja capek, alasan sibuk, tetap setiap hari itu harus punya waktu khusus. Apa namanya bahasa apa? Part time, me time ya. Hah? Harus me time itu harus punya. Ya, jadi harus punya waktu khusus Bapak ya. Tapi mohon maaf ini waktu khusus kalau masih lengkap ya suami dan istrinya masih ada. Nah, kemudian ada lagi hadis dari Aisyah, hadis riwayat Bukhari. Jadi intinya hadis begini ya. Aisyah itu bercerita tentang Ummu Zar'in. Jadi Aisyah cerita tentang seorang wanita yang bernama Ummu Zar'in. Waktu itu ada 11 orang wanita kumpul. Nah, kayak ibu-ibu lah ya, ngumpul. Terus dalam kumpul itu mereka berjanji ya, pertemuan ibu-ibu nanti ngumpul nggih. Bu Afnan, Bu siapa ngumpul bareng, tapi berjanji yang 11 orang ini ingin menceritakan tentang rahasia suaminya masing-masing. Ngumpul bareng, suami ibu gimana ya? Suami ibu gimana? Mungkin saling ingin dapat pelajaran atau gimana. Nah itu dijelaskan ya. Dari 11 orang wanita itu kumpul dan berjanji untuk bercerita semua rahasia pernikahan mereka satu sama lain. Ya. Mungkin yang cerita, wah suami saya kalau tidur ngorok. Lu ngorok dicerita-ceritain umpamanya. Gimana mungkin tipsnya biar nggak ngorok? Nah mungkin ya. Nah ternyata dari 11 ibu-ibu yang curhat-curhatan tentang rumah tangganya, ya, yang paling baik, menggambarkan rumah tangga yang paling baik itu adalah suami dari Ummu Zar'in. Ya. Suami dari Ummu Zar'in. Ummu Zar'in yang istrinya. Oke. Nah jadi Ummu Zar'in bercerita, bla bla bla, dari 11 orang itu ternyata suaminya dari Ummu Zar'in itu dianggap yang paling baik, itu cerita tentang hubungan rumah tangganya. Apa suaminya itu murah hati, baik hati. Ya. Lalu Aisyah cerita kepada Nabi, ya, bla bla bla. Lalu kemudian Nabi bilang kepadaku, kepada Aisyah, wahai Aisyah, diriku bagimu sebagaimana Abu Zar'in kepada Ummu Zar'in. Jadi kira-kira kata Nabi, aku pun juga ya sama seperti kisahnya Ummu Zar'in. Artinya aku seorang suami yang insya Allah baik. Nah, jadi oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian, memang para suami ini harus yang meluangkan waktu. Ya, meluangkan waktu dari kesibukan apapun, apalagi kalau bahasa lain ya kesibukannya sudah tidak terlalu padat ya. Mungkin ada yang sudah purna, atau mungkin kegiatannya ya di rumah sering banyak berinteraksi dengan istri, maka luangkan waktu untuk ya tadi berinteraksi, mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh istri. Ya. Istri itu sesungguhnya pekerjaannya banyak sekali ya, dari sejak bangun sampai tidur itu kalau dihitung-hitung itu capek juga, kesel juga. Kan cuman dari kamar ke dapur, iya itu hitung saja kamar ke dapur berapa meter tuh. 5 meter, tapi bolak-balik kamar dapur sampai 10 kali balik, itu 10 kali 5 kan sudah 50 meter. Jadi kan capek juga ya. Nah, jadi hargai minimal dengan cara mendengarkan ya, supaya lelahnya itu menjadi hilang. Yang tadi kasus-kasus perceraian
karena seorang suami tidak dapat menghargai ya, jasa dari istri. Sudah capek ngurus anak-anak suami, ngurus rumahnya suami, lalu suami tidak mau menghargainya, sehingga terjadilah konflik-konflik yang terus tidak bisa dikendalikan, itu akhirnya bubarlah rumah tangga itu. Nah, sekarang dunia modern sarana komunikasi kan banyak. Ada WA. Kalau antara suami istri masih aktif bekerja kan bisa saling chat ya. Ya umpamanya pulangnya jam berapa, kan mungkin ingin juga menyiapkan makan atau nanti bagaimana dan seterusnya. Itu bagian dari ya, cara berkomunikasi. Jadi sekarang ya banyak cara. Tapi inti letaknya adalah bagaimana selalu berkomunikasi. Ada hadis lagi riwayat Aisyah meriwayatkan Rasulullah salat 2 rakaat sebelum salat subuh, dan jika aku sudah bangun saat itu maka beliau berbicara dengan saya, dan jika tidak maka beliau akan berbaring hingga tiba waktunya subuh. Jadi sebelum subuh itu selalu menyempatkan ngajak bicara istrinya. Yang berikutnya, nah ini masuk yang ada beberapa kisah tentang Khadijah. Rasulullah SAW itu selalu memuji Khadijah. Nah ibu-ibu tolong menjadi Khadijah ya, agar jika kelak ibu meninggal dunia, suami akan terus mengingat kebaikan-kebaikannya. Inilah yang dilakukan oleh Nabi. Jadi Nabi itu selalu memuji istrinya yang bernama Khadijah. Baik ketika masih hidup, bahkan setelah meninggal dunia. Sehingga membuat para istri yang lain itu cemburu. Karena Nabi sering bercerita tentang Khadijah, tentang kebaikan-kebaikan Khadijah. Ya. Misalkan ini dalam hadis, riwayat Bukhari dari Aisyah meriwayatkan, aku tidak pernah cemburu kepada seorang pun dari istri Rasulullah SAW seperti kecemburuanku kepada Khadijah. Padahal aku belum pernah berjumpa dengannya. Biasanya ketika beliau menyembelih kambing, beliau memerintahkan bagikan daging kambing ini kepada teman-teman Khadijah. Saat aku bertanya kepadanya, seakan-akan di dunia ini tidak ada wanita kecuali Khadijah. Lalu Nabi menjawab, Khadijah begini, begitu, dan aku mendapatkan anak darinya. Jadi begini dalam hadis ini. Jadi Aisyah menceritakan, saya ini tidak pernah cemburu dengan istri-istri yang lain. Tetapi aku manusia biasa tetap cemburu kalau disebut nama Khadijah. Sampai Aisyah tanya, ya Rasul, lain kenapa sih engkau selalu menyebut-nyebut nama Khadijah terus? Jadi Aisyah itu cemburu. Padahal Aisyah sendiri nggak ketemu dengan Khadijah ya. Kan Aisyah itu kan masih kecil tuh, putrinya Abu Bakar. Yang dalam pernikahannya di dalam beberapa sirah sebutkan umur 9 tahun. Tapi Khadijahnya kan memang dengan Nabi juga kan lebih, mohon maaf, lebih tua Khadijah. Lalu tentu Nabi menjelaskan bla bla bla. Kira-kira Bu ya, kalau ibu menjadi posisi Aisyah, lalu kemudian suami itu menyebut-nyebut mantan istrinya yang sudah meninggal dunia, pokoknya ya. Kan mungkin ada ya, istrinya meninggal dunia, si suami itu nikah lagi tuh. Nah, lalu sering menyebut-nyebut kebaikan istrinya sudah meninggal dunia. Kan dari segi manusiawinya kan wajar toh. Mas, beliau kok sering nyebut-nyebut istri kan itu sudah meninggal juga, bla 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 bla. Tapi kenapa Nabi tetap melakukan ini? Selalu menyebut kebaikan Khadijah dalam beberapa kesempatan. Ya. Di sini ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang suami itu, bapak-bapak ini mohon maaf ya, jika mungkin meninggal istrinya, mau meninggal istri dulu apa suami dulu ya? Nah, jika mohon maaf ada yang meninggal istri dulu, ya, seorang suami yang baik itu adalah suami yang selalu mengenang kebaikan dari para istrinya. Itu intinya itu kan begitu Nabi itu. Tolong hargai jasa para istri. Karena mohon maaf ya, mungkin banyak
Suami yang model seperti itu ketika istrinya meninggal lebih dulu, lalu dia menikah lagi, dia melupakan sama sekali kebaikan-kebaikan istri yang sudah meninggal dunia itu. Dilupakan. Bahkan cenderung, mohon maaf, menjelek-jelekan keburukannya. Wah, istri pertama saya itu memang bla bla bla. Nah, ini seorang suami yang nggak baik ya itu. Jadi suami yang baik itu ketika istrinya meninggal dunia dan dia menikah lagi, tetap jika ada kebaikan sampaikan kebaikannya. Istilahnya ada kecemburuan dari istri berikutnya, itu biasa, wajar. Tetapi yang tidak boleh adalah para suami itu tidak boleh melupakan kebaikan-kebaikan istri. Inilah yang dilakukan oleh Nabi. Jadi kata Nabi, ya Aisyah, bagaimana mungkin saya suruh melupakan Khadijah? Khadijah itu kebaikannya ini, itu, begitu. Coba sejak masa perjuangan ya. Ketika pertama kali ya Nabi muda itu yang banyak membantukan Khadijah. Ketika Nabi jadi Rasul banyak yang mencaci, memaki, yang melindungi siapa? Khadijah. Bagaimana harta Khadijah? Dia kan kaya tuh. Hartanya itu istilahnya nyah-nyoh, pokoknya dihabiskan untuk kepentingan suami. Pokoknya Mas untuk kepentingan dakwah, pakai saja. Bagaimana mungkin saya suruh melupakan jasa istri saya? Kira-kira begitu. Nah ini ya, yang harus dilakukan oleh para suami. Jika terjadi kasus begitu, tolong tadi menghormati para istri itu dengan menjaga kebaikan-kebaikannya. Kalau Aisyah cemburu, kenapa ya Rasulullah selalu menyebut-nyebut Khadijah? Tadi Nabi juga mengatakan selain kebaikan-kebaikan Khadijah, mohon maaf ya, saya punya anak itu justru dari Khadijah. Yang memberi keturunan, kan anak Nabi 5, itu dari Khadijah. Ada satu Ibrahim dari Maria Kiptiah. Mohon maaf, dari Aisyah kan nggak memberi keturunan. Ya, jadi dalam sirah nggak ada ceritanya. Yang padahal Aisyah itu istrinya yang paling muda, cantik. Tapi justru keturunan itu diberikan dari Khadijah. Saya ingin menghargai Khadijah. Khadijah itu telah memberikan materi, memberikan banyak hal dan seterusnya termasuk memberikan keturunan. Tapi di sini maknanya bukan menjelekkan istri berikutnya, bukan. Tapi ingin mengajarkan kepada kita bagaimana di kitab ini Rasul berinteraksi dengan para istrinya sampai istrinya sudah meninggal dunia pun. Kebaikan-kebaikan itu harus dirawat, harus dijaganya. Ya. Karena ada kecenderungan, ya kalau saya lihat ya, walaupun tidak semua tadi, biasanya orang yang sudah bercerai itu yang ada menjelek-jelekan. Ini yang nggak boleh. Walaupun ada jeleknya, tapi kebaikan itu kan banyak. Orang sudah berumah tangga 10 tahun, 20 tahun kemudian cerai. Selama 20 tahun itu kan banyak sekali kebaikan istri kepada suami. Tapi karena gara-gara cerai, entah cerai karena meninggal dunia atau cerai karena apa. Nah itu seringkali melupakan kebaikan dari istri. Ibu-ibu kalau ada kasus ibu meninggal oleh suaminya. Biasanya kalau ibu-ibu tahan nggak nikah lagi Bu ya? Kuat Bu ya, nggak nikah lagi. Sampai si ibu itu meninggal lagi nggak menikah lagi dengan suami lain itu, walaupun ada yang nawari dan nikah lagi dengan si fulan gitu. Enggak pokoknya Bu ya. Enggak pokoknya suami saya cuma satu, yang terbaik ya suami itu. Saya takut kalau nikah lagi nanti suami yang kedua atau suami berikutnya khawatir begini-begini tidak sebaik dengan suami yang pertama. Kira-kira kan begitu kebanyakan ya gambaran para istri itu. Tapi kalau suami ya ditinggal dunia oleh istrinya meninggal dunia, cepat-cepat Bu ya. Nggak usah nunggu masa idah 4 bulan 10 hari. Wah, seminggu langsung cari istri baru lagi ya. Ya tentu ya tidak salah dalam pengertian ya boleh-boleh saja, tetapi yang tidak boleh itu adalah melupakan kebaikan-kebaikan dari istrinya itu. Itu yang tidak boleh. Dan ini Nabi mengajarkan gitu. Bahkan bapak-bapak ya, mohon maaf ini Nabi mengajarkan kepada teman dari istri itu tetap baik tadi. Sehingga tadi Aisyah cerita. Ketika Nabi menyembelih kambing, ya, menyembelih kambing lalu Nabi bilang, tolong kasihkan kepada ibu fulanah
Ibu Pulana itu teman akrabnya Khadijah, begitu. Begitulah cara menyambung kebaikan dengan istri yang sudah tiada. Nah, itu ada dalam hadis Bukhari. Yang berikutnya, Aisyah juga meriwayatkan, karena Aisyah ini memang seorang ya perempuan satu-satunya mungkin perempuan yang menjadi perawi hadis. Itu kan ada 7 tingkat ya, yang para perawi hadis, ada Abu Hurairah, ada Anas bin Malik, ada Ibnu Umar, dan salah satunya Aisyah. Jadi dari Aisyah lah hadis-hadis Nabi banyak sampai kepada kita. Nah, itu kebaikan Aisyah ya kepada kita nih kaum muslimin. Jadi Aisyah yang banyak menceritakan hadis-hadis Nabi. Nah, di dalam hadis juga disebutkan begini, bahwa Aisyah itu setiap kali, kata Aisyah, setiap kali Rasulullah SAW menyebut nama Khadijah, beliau memujinya dan tidak berhenti memujinya serta berdoa kepada Allah untuk kebaikan Khadijah. Jadi mendoakan istrinya yang sudah meninggal dunia. Sebagaimana istri pun selalu mendoakan suaminya yang meninggal dunia. Yang berikutnya, Aisyah juga meriwayatkan suatu hari Halah bintu Huwailid. Halah itu saudaranya dari Khadijah, meminta izin bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian beliau teringat cara izinnya Khadijah karena suaranya mirip. Lalu beliau menjadi sangat senang dan berkata, "Ya Allah, itu Halah ya." Nah, gitu. Jadi begini, Rasulullah saking akrab dengan istri Khadijah, mengenali saudaranya Khadijah. Ada saudaranya Khadijah yang bernama Halah. Ya, kalau begitu kan namanya berarti ada ipar tuh. Ada ipar. Nah, ketika ada ipar datang bertemu Rasul, pamannya Assalamualaikum ya Rasul. Ini Rasul langsung teringat, wah ini persis seperti Khadijah begitu. Suaranya bla bla bla, sehingga disambut dengan baik sekali gitu. Jadi seperti menyambut Khadijah, itu saudaranya Khadijah. Sehingga kata Isa, aku cemburu gitu. Kok sampai seperti itunya Rasulullah yang menyambut Halah, padahal itu cuma saudaranya dari Khadijah. Nah, tapi seperti itulah tadi jawaban-jawaban Nabi. Ya, beliau berkata gini, Aisyah kan cemburu. Ya, setelah cemburu itu bla bla bla, istilahnya engkau terus ini agak marah nih, mohon maaf ya. Jadi istri Nabi juga agak marah. Nanti 6:30. Istri Nabi agak marah. Tadi saya bilang manusiawi siapapun itu sisi manusiawinya ada cemburu, ada marah, itu biasa. Tapi bukan berarti melegitimasi keburukan, ya, bukan begitu. Aisyah karena cemburu sampai bilang begini, engkau terus menyebut wanita tua itu. Jadi kepada Khadijah sebutnya wanita tua, kau sebut-sebut terus ya Rasul. Engkau terus menyebut wanita tua dari Quraisy yang giginya juga jatuh. Maksudnya itu sudah ompong. Sudah wanita tua, sudah ompong, kok engkau selalu sebut-sebut terus ya Rasul. Yang sudah lama meninggal. Dan Allah telah menggantikannya untukmu seseorang yang lebih baik gitu. Kan Allah sudah mengganti istri yang untukmu juga yang lebih baik gitu. Maksudnya aku nih Aisyah, aku kan juga baik. Kan Khadijah sudah tua, udah giginya ompong gitu. Kok masih disebut-sebut saja ya Rasul. Nah, kira-kira tuh cemburunya begitu sampai keluar kalimat seperti itu. Ternyata ekspresi Nabi itu seperti nggak suka. Nah, kok Aisyah bilangnya begitu ya. Wajah Nabi ini berubah seperti orang yang marah. Yang biasa aku lihat hanya saat mendung menutupi langit dan saat beliau menerima wahyu, dan beliau berkata, kata Nabi, tidak, demi Allah. Gitu. Ini kesaksian Nabi untuk istrinya, Khadijah. Tidak, demi Allah. Tidak ada ganti yang lebih baik darinya. Ini mohon maaf ya, ini apa adanya. Bukan berarti Aisyah ini nggak baik gitu. Tapi ini untuk menghargai para istri semuanya. Nanti keutamaan Aisyah juga ada lagi. Ini kan sedang cerita keutamaan Khadijah itu. Tidak, demi Allah. Tidak ada yang bisa menggantikan kebaikan Khadijah. Gitu kata Nabi sebagai suami. Kenapa? Karena dialah orang yang beriman kepadaku saat semua orang ingkar. Gini, ini alasan Nabi. Khadijah lah orang yang pertama kali mau beriman.
Di saat semua manusia saat itu tidak percaya kepada Nabi. Yang kedua, Khadijah adalah orang yang membenarkanku dikala orang-orang mendustakanku. Ya, di saat orang-orang ya tidak percaya kepada Nabi, mendustakan Nabi, tapi justru Khadijah adalah orang yang membenarkanku. Maka seorang itu juga tadi saling melengkapi ya. Kalau suami lagi galau, istri kan membantu, wis Mas, enggak apa-apa gitu. Itulah Khadijah. Jadi kan kebaikan itu kan dikenang oleh suami. Dan kata Nabi, beliau Khadijah itu selalu menghiburku dengan hartanya ketika manusia telah mengharamkan harta untukku. Dan Allah telah mengkaruniaku dari rahimnya beberapa anak di saat istri-istriku tidak memberikan keturunan. Gitu. Nah, itu alasan Nabi kenapa sering menyebut Khadijah. Lalu Aisyah bergumam di dalam hatinya pada diriku, kalau begitu aku mulai sekarang tidak akan menjelek-jelekannya lagi untuk selama-lamanya. Gitu. Nah, Aisyah pun juga baik gitu ya. Tapi kalau mungkin sebagian istri juga kalau begitu ya, mungkin ya ya sudah kalau masih ingat terus dengan mantanmu ya kono. Gitu. Ya sudah sana, nggak usah bareng sama aku. Ya saya kira itu istri yang tidak baik juga ya. Istri yang baik juga menghargai suami. Kalau suami memang menyampaikan kebaikan istrinya yang sebelumnya, ya si istri yang berikutnya juga menghargainya. Baik Bapak Ibu.